warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu semuanya? Semoga ibu dalam keadaan sehat selalu. Pada pembelajaran IPA hari ini, kita akan mempelajari mengenai zat tunggal dan zat campuran. Nah, sebelum kita masuk ke materi zat tunggal dan campuran, ibu ingin kita mereview sejenak mengenai materi sebelumnya, yaitu tentang dampak aktivitas manusia terhadap siklus air. Nah, apa-apa saja dampak-dampak perilaku manusia terhadap siklus air? Contoh-contohnya yaitu seperti pembangunan gedung-gedung pencakar langit. Yang kedua yaitu pembuangan sampah di sembarang tempat. Dan yang ketiga yaitu penebangan pohon secara besar-besaran. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan materi mengenai zat tunggal dan zat campuran. Nah, pada pokok bahasan zat tunggal dan zat campuran itu terdapat beberapa pokok bahasan. Yang pertama kita akan membahas mengenai materi. Nah, materi ini dia terbagi dua, yaitu zat tunggal dan zat campuran. Namun, pada pembelajaran kita hari ini, kita hanya akan membahas tentang materi dan zat tunggal saja. Oke, marilah kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu tentang materi. Nah, jadi Bu, apa sih materi itu? Materi dalam sains atau dalam IPA itu merupakan segala sesuatu yang menempati ruang dan mempunyai massa. Nah, apa-apa aja Bu contohnya benda-benda yang termasuk materi itu? Nah, contohnya itu ada banyak di sekitar kita. Namun, Ibu hanya mengambil contohnya 6 saja yang ada sekitar kita. Ini misalnya seperti nomor 1, ada meja, ada kursi yang kalian duduki biasanya di kelas. Yang kemudian yaitu nomor 2 adalah meja yang kalian biasa pakai untuk menulis. Nomor 3 ada air yang biasa kalian pakai untuk segala aktivitas misalnya minum, mandi, mencuci, dan lain sebagainya. Yang kedua ada batu yang biasa mungkin kalian lempar-lempar atau membuat aktivitas lainnya. Dan kemudian nomor 5 ada bunga. Dan yang terakhir ada hembusan angin. Nah, selanjutnya materi itu ada beberapa jenis. Lebih tepatnya ada pembagiannya sebanyak 2 jenis. Nah, yang pertama itu materi itu dibagi berdasarkan wujudnya. Berdasarkan wujudnya itu dia terbagi 3. Yang pertama padat, cair, gas. Nah, materi ini kan sudah kita pelajari kan sebelumnya. Nah, dan yang kedua, materi itu dibagi berdasarkan zat-zat penyusunnya. Ada 2. Yang pertama yaitu zat tunggal, yang kedua yaitu campuran. Namun, seperti yang Ibu sudah bilang tadi, kita akan mempelajari zat tunggal terlebih dahulu. Oke, next. Yang pembahasan selanjutnya yaitu mengenai zat tunggal. Nah, zat tunggal itu apa sih, Bu? Zat tunggal itu, atau yang disebut juga dengan zat murni, merupakan materi yang terdiri dari satu jenis zat. Dia cuma satu jenis zat, atau dia berasal dari materi sejenis. Nah, contoh-contohnya apa saja, Bu? Contoh-contoh dari zat tunggal itu ada air, gula, emas, perak, perunggu, dan yang lain sebagainya. Kemudian, zat tunggal ini dapat berupa unsur dan senyawa. Bu, unsur dan senyawa itu apa lagi sih, Bu? Saya kurang paham. Nah, sebentar dulu. Nanti Ibu jelaskan ya. Nah, masuk kita ke materi yang pertama, yaitu tentang unsur. Nah, unsur ini adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat lain yang lebih sederhana. Berarti dia udah mentok situ aja bentuknya si zat tunggal ini. Nggak bisa dia dibagi-bagi lagi ya, Nana Ibu. Nah, contoh unsur ini apa saja, Bu? Contohnya bisa ada emas, ada juga besi. Ya, Nana Ibu. Kemudian, nomor 2 yaitu tentang
senyawa. Senyawa ini merupakan zat tunggal yang terdiri dari dua unsur atau lebih yang dapat diuraikan. Berarti dia kebalikan dari unsur kan anak-anak ibu? Nah, kemudian zat senyawa ini dia dapat dibagi ke dalam bentuk yang lebih sederhana melalui reaksi-reaksi kimia. Nah, untuk di pembagian senyawa ini ke dalam bentuk yang lebih sederhana melalui reaksi kimia, itu nanti akan kalian pelajari lebih lanjut ketika kalian sudah SMA ya, anak-anak ibu. Kita hanya membahas senyawa ini hanya dari permukaannya saja untuk saat ini. Nah, Bu, contohnya itu apa aja, Bu? Dari senyawa. Nah, sabar dulu. Senyawa itu ternyata ada jenis-jenisnya lagi. Apa, Bu, jenis-jenis senyawa? Pertama, senyawa itu ada senyawa organik dan senyawa anorganik. Senyawa organik itu apa, Bu? Senyawa organik adalah senyawa yang dibangun oleh suatu unsur karbon sebagai kerangka utamanya dan umumnya berasal dari makhluk hidup. Nah, baru kita masuk nih contohnya. Contohnya itu apa, Bu? Contohnya ada gula, protein, lemak, klorofil, dan lain-lain. Kemudian ada senyawa anorganik. Senyawa anorganik ini dia adalah senyawa-senyawa yang sebagian besar tidak disusun dari unsur karbon. Berarti kan kebalikan dari senyawa organik kan? Nah, kemudian dan dia juga biasanya tidak berasal dari makhluk hidup. Contohnya apa, Bu? Contohnya ada air, ada garam, ada karbon dioksida, ada kalsium klorida, dan lain-lain. Oke ya, anak-anak ibu, itu penjelasan mengenai tentang senyawa. Nah, oke, masuk kita ke contoh soal. Ini contoh soalnya ada nomor 1. Nomor 1, contoh unsur itu adalah titik, dan titik. Tadi kan udah Ibu jelaskan mengenai tentang unsur. Unsur itu apa aja? Unsur itu pengertiannya apa? Nah, unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan ke zat lain kan? Nah, apa tadi yang Ibu bilang? Contoh-contoh yang termasuk unsur. Nah, contoh-contoh yang termasuk unsur itu adalah emas dan besi ya, anak-anak Ibu. Nah, sekarang dari contoh soal yang udah Ibu kasih nih ya. Sekarang coba kalian kerjakan latihannya, yaitu dimana soalnya adalah protein termasuk senyawa organik karena titik. Nah, Ibu harap kalian jelaskan dulu apa itu senyawa organik dan kalian kasih tahu alasan kenapa protein ini termasuk senyawa organik. Oke, anak-anak Ibu, nanti jawabannya ditulis di buku tulis ya. Nanti kita koreksi sama-sama. Oke. Demikianlah penjelasan Ibu mengenai materi zat tunggal dan zat campuran. Kalau ada hal-hal mengenai zat tunggal dan zat campuran ini, materi zat tunggal dan zat campuran ini yang kalian belum paham, itu boleh ditanyakan kepada Ibu ya, atau di komen di bawah. Ya, nanti kita diskusikan di komen, oke? Oke, sekian dulu pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.